didirikan dalam sejarah Islam. Jadi Masjid Quba ini adalah masjid yang pertama kali didirikan di dalam agama Islam. Ini yang seperti sudah saya sampaikan kemarin-kemarinnya, di sebelah kanan kita adalah Masjid Bilal bin Rabah. Masjid Bilal bin Rabah. Oke, kembali lagi ke pembahasan kita, Masjid Quba. Masjid Quba ini merupakan masjid pertama yang didirikan oleh baginda Nabi. Maka dari itu Masjid Quba ini menjadi masjid yang sangat bersejarah, masjid yang begitu fenomenal, karena Masjid Quba ini didirikan oleh Gusti Kanjeng Nabi pada tahun pertama Hijriah. Pada tahun pertama Hijriah, bersamaan dengan setelah itu pendirian Masjid Nabawi. Jadi sebelum Masjid Nabawi ini berdiri, lebih dulu berdiri Masjid Quba yang akan kita ziarahi dan akan kita datangi setelah ini. Masjid Quba ini juga merupakan masjid yang menjadi salah satu daripada sebab turunnya ayat la masjidun ussisa 'ala taqwa. Jadi Masjid Quba ini adalah masjid yang mendapatkan legitimasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala sebagai masjid yang ussisa 'ala taqwa, sebagai masjid yang dibangun berdasarkan dengan adanya takwa, dengan adanya takut, dengan adanya rasa iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masjid Quba ini merupakan masjid yang ussisa 'ala taqwa, yang dibangun berdasarkan dengan takwa. Seperti itu. Kemudian juga Masjid Quba ini adalah masjid yang dimana mempunyai keistimewaan tersendiri. Keistimewaannya adalah barang siapa orang yang sholat 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat di Masjid Quba, maka dia mendapatkan pahala seperti halnya pahala orang yang melaksanakan ibadah umroh. Ya Allah. Maka bagi kita yang setelah ini tiba dan kita nyampe ke Masjid Quba, kita langsung menuju ke masjid dan langsung kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Dan kita perlu hati-hati, mohon untuk tidak saling meninggalkan antara satu dan lainnya. Karena apa? Karena Masjid Quba ini sangat luas. Masjid Quba ini luas, sekalipun lebih luas Masjid Nabawi tentunya. Tapi apabila kita tidak bersama-sama, maka bisa saja ada yang kesasar nantinya. Jadi mohon Masjid Quba ini kita turun setelah ini, kita turun dan kita bersama-sama jalan bareng, dan mohon untuk kepada panjenengan semua tidak saling meninggalkan antara satu dan yang lainnya, agar supaya tidak ada yang kesasar. Kemudian di dalam masjid nantinya kita akan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Kembali kami ulangi bahwa orang yang melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di Masjid Quba, dia akan mendapatkan pahala seperti halnya pahala orang yang melaksanakan ibadah umroh. Maka di saat kita melaksanakan sholat 2 rakaat setelah ini, kita taubahnya seperti halnya orang yang sudah melaksanakan ibadah umroh. Seperti itu. Senyaman melandingan. Ketemu kesokan melandingan menolak. Tuan manti melandingan. Motor ukur mangodo. Ini ngolong kaya. Punya musim mengeramat. Di tepan minyak biru. On kurma.
Waro kebun kurma doang. Masjid Kuba. Masjid Kuba ini. Alhamdulillah sudah sampai ke Masjid Kuba. Sama rombongan Matakin. Banyuanyar. Pengawalan seriang. Jor bapak anak dia teman. Tak tahu. Enggak kapal berapa sih? Oke. Saya butuh yang mana? Hah? Saya butuh dengan yang. Kalau aku berenang apa? Ini foto, ini Video nih. foto. Tempat anu kurma. Kebun kurma. Hah? Ada? Apa? Apa kali kalau? Terus bolo. كم هذا اي هذا bisa kurang 30 rial beli banyak Dua lagi 70. Anu di sarung? tak ada Kan di sarung dong bolong. Nah, ada kondak bisa ada orang dia hitam hah? nunggu biar entar Ya, Kam ada 30 dia. 120 ribu. yang mau nambah Hah? Yang mau nambah 120 rial. Apa ya? 10 jadi Hah? 10 10 apa? 10 rial Apa ya? Durian, kurma muda, kurma merah, kurma هذا 10. 5 Apa di jama? Apa? Dua 20. Silakan Bu, lihat dulu murah-murah 100 ribu rupiah Jokowi. Silakan Bu, lihat dulu murah-murah mau 100 ribu masih. Silakan Bu, lihat dulu murah-murah 100 ribu. Taman kurma. Tasbih. Macam-macam manisan. Kan berapa nih? Hah? Apa nah? 2 sebituk. 2 sebituk turun. Kasi ano Indonesia. Oh, Indonesia. Sekilo naman. Berapa kilo? Dodol kelapa, dodol strawberry. Kurma. Pas, tak bisa kurang. Pas. Hah? Tak bisa kurang. Nakis. Boleh 2-3 kilo lagi kurang. Kam. Ada. Kam kalau 3. Kam. Berapa? Kam kalau 3 kilo. 3 kilo? 3 kilo 150 rial. Halal, 150 halal.
200. Hah? Keseket. kita. Luhut. Jadi ini kita mengelilingi dulu sambil lalu kita bertafakur. Kita alhamdulillah kita banyak berterima kasih harus kepada baginda Nabi, kepada Rasulullah, kepada para sahabat, bahwasanya beliau baginda Nabi dan beliau-beliau para sahabat, beliau-beliau para syuhada, mereka telah berani dengan gigihnya mempertaruhkan nyawa. Mereka berani dan mereka rela untuk meninggalkan anak dan istrinya demi perjuangan Islam. Andaikan waktu itu beliau-beliau tidak sekeras itu berjuang untuk berdakwah di jalan Allah, untuk menegakkan agama Islam, untuk menciarkan agama Islam, niscaya Islam tidak akan pernah masuk ke rumah-rumah kita. Islam tidak akan pernah sampai ke Kabupaten Jember. Islam tidak akan pernah sampai ke Pulau Madura. Islam tidak akan pernah sampai ke Kabupaten Bondowoso dan sekitar. Tapi berkat kegigihan para sahabat, maka Islam bisa tersebar. Sekalipun para sahabat, para prajurit Islam, mereka harus gugur di medan perjuangan, gugur di medan perang, dan diantaranya yaitu gugur di daerah Ubud ini. Ini kondisinya hampir sama dengan yang di Masjid Kuba. Jadi banyak para penjual-penjual yang ada di sekitaran ini. Jadi kita sekarang fokus terlebih dahulu. Kita fokus terlebih dahulu untuk ziarah ke makam para sahabat, makam para syuhada. Alhamdulillah nyampe ke Jabal Jabal Uhud. Uhud. Jabal Uhud, Gunung Uhud, peperangan Rasulullah. Jabal Uhud ini sudah nyampe ke Jabal Uhud. Ya Allah, nak gunung orang. Jabal Uhud. Uhud, di mana band Uhud? Jabal Uhud. Bisa naik ke atas. Gunung ah. Pelan-pelan. Nurut. Di sebelah kanan kita ini adalah gunung atau bukit pemanah. Bukit Pemanah. Bagi umat Islam ya Ustaz. Kaito. Mana? Saya ada pemanah umat Islam. Oke, awalnya akan pada di atas. Jadi kemudian banyak harta rampasan seperti bebel. Perpuan. Gusti Kanjeng Nabi Dilarang. serta Rasulullah tidak boleh turun sudah. Dilarang. Jangan turun dulu sampai aman. Tapi ternyata waktu itu tergiur oleh harta rampasan, mereka turun semua diserang di makam sini. Jadi banyak yang gugur dan dimakamkan di tempat beliau gugur. Sampai kalah. Tore. Pak, moncanya mau Uhud kasah. Kayak ke atas, Pak. Botol, Pak. Uhud. Oh, kan itu astana lagi. Oke, saya ada kan Rasta. Yang terlihat hanya makam Sayyidina Hamzah. Saya tidak Sedangkan makam para sahabat yang lain sudah rata dengan tanah di dalam yang di pagar ini. mana Bi? Ki Abdul Hamid banyaknya ada kat di baik. Mekah, lah. Nanti kita Bisa. bisa Alhamdulillah. beri-beriin saya maturah ngahole Kak Isa, kita langsung ngahole ini Yastan. Oh, ya, Ustaz. Saya bagian sebenarnya Mekah ini. Punten. Baik.
rombongan kata. Saya kan di mama tina tahu sebelum kali. Deki kan. Oh, Deki, Eki. Serta gabung sama Nyonya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh, Sambia. Astana Sayyidina Hamzah. Istana Sayyidina Hamzah. Di atas sana. Mau ke atas? Gak bisa. Gak boleh. Kalau gua hero Gua hero ibu kan. Woi kak dinto anu iki makam anu. Ngiring kan itu anu male biar dingin. Ya Allah, salam. Sayyidina Hamzah dan para syuhada yang meninggal atau yang gugur di perang Uhud. حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا حمزة سكر شهيد شهداء Di Astana Sayyidina Hamzah. Asta dari Sayyidina Hamzah Sayyidina Hamzah. yang meninggal pada waktu Ngiring peperangan Uhud. mungkin kita bisa Engki. sarang-sarang Fatihah. kita membaca tasbih Wih, Kasih. ngereng. cuma tidak usah terlalu dikeraskan. Kan seguni pakai. Makom Sayyidina Hamzah. Foto bi, pakai lebih. Foto baik. Masjid Qiblatain. Kiblatain. Lah ini adalah Masjid Qiblatain yang ada di kanan kita. Sedang ditutup karena sedang ada perbaikan. Salah, beliin apa aja, tante. Oke. Masjid Qiblatain. Kain butit. Masjid 7. Ini merupakan Masjid Sab'ah atau Masjid 7. Seperti itu. Masjid 7. Atau Masjid Khandaq. Ini Masjid 7. Yang paling besar yang sekarang menjadi Masjid Jami' Al-Khandaq ini yang ada di sebelah kiri kita. Jami'ul Khandaq. Masjid Khandaq. Itu kemudian di sebelah kiri itu di atas juga masjid.